Petunjuknya adalah ISOSpeed data ke Indonesia live streaming. Dan yang bikin kecewa adalah ketika dia itu datang dan kalian itu ngajarin hal-hal yang jelek ke dia. Itu mencerminkan bangsa kita yang rendah akhlak, rendah adab dan moralnya. Bagaimana seorang YouTuber, seorang content creator yang mendunia, kalian ajari kata-kata yang kita sendiri aja gak suka, kita sendiri aja merasa bahwa itu merendahkan derajat manusia. Contohnya kata-kata kebun binatang. Siapa yang ngajarin anjing ketika dia itu membaca komenan dari orang-orang? Terus yang ngajarin minggir lo miskin. Sebenarnya kalian itu diajari akhlak nggak sih? Diajari adab nggak sih sama orang tua kalian, sama guru-guru kalian? Bagaimana kalian itu menunjukkan ke orang lain sisi baikmu, bukan sisi jelekmu. Bukan malah kamu ngajarin yang nggak baik, yang nggak bener sama orang lain. Gimana mau jadi bangsa yang dihargai, yang dihormati, kalau kalian itu menunjukkan adab kalian yang rendah, moral kalian, akhlak kalian, etika kalian, budi pekerti kalian yang jelek? Ini yang sangat disayangkan. Kalian bukan ngajarkan sesuatu yang baik, tapi malah kalian ngajarin si konten kreator dari Amerika ini yang jelek, bahasa kata-kata yang kasar, yang merendahkan derajat manusia. Kalian bener-bener ibaratnya orang Jawa lali Jawanya, apalagi kejadiannya di Jogja. Bayangin aja, di alun-alun dia bisa bilang minggir lo miskin. Kalau saya sebagai orang Jawa, saya gak akan terima digitukan. Tapi kembali lagi, dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Yang salah itu yang ngajarin dia. Bener-bener kalian itu dibilang rendah akhlaknya, rendah adabnya, moralnya, etikanya hilang sama sekali. Padahal Jogja itu masih berbentuk kesultanan. Sampai dikritik kerumunannya paling jelek. Kalian bayangin generasi sekarang, berarti benar-benar moralnya udah jatuh ke titik terendah. Padahal Jogja itu terkenal kota pelajar yang masih punya kebudayaan tinggi. Tapi di kehidupan nyatanya enggak seperti itu. Cuma teorinya aja yang dipraktekkan, tapi kelakuannya sama seperti dajjal, setan dan sebagainya. Dan ditemukan lagi nih 7 mayat di Jawa Barat. Tiap hari kematian, seakan-akan nyawa dan kehidupan itu gak ada harganya di Indonesia ini. Manusianya itu gak bersyukur dikasih kehidupan sama Tuhan, dikasih nyawa. Makanya kalau mereka dikasih hidup, mereka itu cuma tawuran. Cuma mau bikin rusuh, mau berkelahi, bunuh-bunuhan, cakar-cakaran. Mau jadi bangsa apa kalau kayak begitu? Yang di atas berlomba korupsi, berlomba merusak alam, berlomba dalam kejahatan. Yang di bawah yang apa yang kalian belajari dari orang tua, dari sekolah, sampai benar-benar akhlak kalian itu nggak mencerminkan manusia yang punya nilai tinggi, manusia yang dimuliakan Tuhan karena masih punya badan, punya jasad. Ini
Banyak sekali yang ngajarin ilmu spiritual, agama, rohani, jiwa dan sebagainya. Tapi cuma teori. Prakteknya nol. Kebanyakannya malah ilmu-ilmu seperti itu dijadikan alat untuk cari cuan, untuk memperkaya diri. Malah bukan ngajarin orang untuk berperilaku yang benar, yang baik. Yang diajarkan malah yang perdukunan, klinik dan sebagainya. Mau jadi bangsa apa kalau kelakuannya seperti itu? Jepang yang teknologinya tinggi, yang orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, aja dikasih banjir, dikasih gempa bumi. Itu yang hukumnya tinggi. Lah apalagi Indonesia yang nggak kenal adab, nggak kenal moral, nggak kenal etika. Yang para pejabatnya korup, nggak adil, nggak bener. Apalagi rakyatnya yang dikit-dikit tawuran, gangster-gangsteran, bullying di sana sini. Sampai anak SD aja bullying, sampai rokok di sudut, ke tubuh, ke muka. Ini zaman jahiliyah bagi kalian. Kalau kalian mau tahu. Gak kira kamu mau percaya Muhammad, mau percaya Yesus, mau percaya Siddhartha atau siapapun. Tapi kalau kelakuanmu gak bener, gak baik, gak adil, jahat, zalim, yo kamu akan mati sia-sia karena bencana alam. Siapa yang ngajarin kalian itu untuk berperilaku kayak binatang, kayak setan, gak kenal perkemanusiaan, gak kenal belas kasih? Bayangin aja, anak-anak kecil udah jadi kejamnya minta ampun. Ada yang nyongkel matanya, ada yang nyudut rokok. Kalau mau tawuran pakai parang, pakai sambur, aduh. Ya Allah, datangkanlah azab, kasih mati semuanya. Jadi lebih gampang. Hidup buat apa kalau cuma jadi penjahat? Jadi tukang pemerkosa, tukang pembunuh, tukang bullying orang lain. Kalian benar-benar gak bisa menjaga tingkah laku. Orang lain berlomba-lomba menjaga kelakuan agar gak bertemu dengan hukum, agar gak dihukum, gak masuk penjara dan sebagainya. Tapi kalian malah berlomba-lomba dalam kejahatan, berlomba-lomba dalam maksiat, berlomba-lomba dalam hal-hal yang gak baik. Kira-kira mau Yesus, mau Muhammad atau siapapun bisa gak nyelamatin kalian dari murkanya alam? Kalau kalian itu merusak alam tiap hari kerjaannya, menghancurkan alam itu, alam yang indah itu kalian hancurkan karena kalian tamak, kalian serakah, kalian zolim. Kira-kira makhluk mana yang bisa nyelamatin kalian? Nenek moyang kalian yang udah gak ada itu? Atau sesembahan kalian? Malah banyak manusia yang menyembah ciptaannya sendiri. Udah meninggalkan Tuhan Yang Maha Esa, meninggalkan Gusti Allah, meninggalkan Sang Hyang Widi.
Yang disembah malah dipuja-puja malah ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah. Gimana Tuhan gak murka? Gimana alam gak murka kalau manusianya melawan Tuhan penata alam? Alam ini Tuhan yang nata biar seimbang, malah manusia melawan Tuhan. Dibikinnya alam ini gak seimbang, ekosistem kehidupannya gak seimbang, akan dajjal.